Kenal dengan saya? Wow, ada yang kenal? Belum kenal. Ya, pemain musik ada yang kenal. Bagus. Namanya siapa ya, Kak? Nama saya Kak Yusak. Wow, siapa adik-adik namanya? Yusak. Dan kita sama-sama sapa dulu kakak-kakak pemain musik. Halo kakak Yosi. Yosi, apa kabar? Luar biasa kan ya? biasa. Kakak Medi apa kabarnya? Luar biasa. Wow, kakak Susi apa kabar? Luar biasa. Kamu nih apa kabar? Luar biasa. Hari ini di rumah? ada di rumah gimana ya? Kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Hari ini kita siap beribadah. Siap, Siap beribadah. siap kakak. Hari kakak Isan kita berdoa dulu deh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah nasi Tuhan. Tuhan pimpin kami selama kami belajar, sehingga selama kami belajar kami boleh mengerti setiap pujian, setiap firman Tuhan yang disampaikan, dan boleh menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan adik-adik? Siap. Ayo kita semuanya bangkit berdiri. Ya, kita berdiri. Sama-sama memuji Tuhan. Musik. Ayo semangat. Hari ini
setiap minggu adalah harinya Tuhan. Iya. Silakan duduk. Ya, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita angkat satu pujian. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kehidupan ini jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu
adik-adik, sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan dan belajar prinsip-prinsip firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh beribadah. Kami mohon Tuhan supaya Engkau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu. Menolong kami untuk mengerti bagaimana kami boleh hidup di hadapan Tuhan selama kami masih di bumi ini Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini supaya kami bertumbuh semakin dewasa, mengerti, mengenal Tuhan dan juga melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bersedia untuk berjalan bersama kami Tuhan. Menolong kami supaya kami tumbuh dewasa dan sabar terhadap kami saat kami belajar untuk mencintai dan mentaati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini itu kita mau mendengarkan satu tokoh Alkitab, cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang mungkin adik-adik jarang dengar namanya. Nah, kita akan berusaha mengenal dia dan juga kita mau melihat apa kata Tuhan tentang sikap tokoh Alkitab ini dan juga bagaimana kita bisa belajar sesuatu dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini tuh kita mau mendengar cerita tentang Akan. Hah? Akan? Siapa itu Kak? Nggak pernah dengar. Nah, ayat firman Tuhan yang mencatat cerita tentang tokoh Akan ini ada di Yosua 6 ayat 2. Oke, kita baca sama-sama ya. Ada beberapa ayat sebenarnya. Kak Lili yang akan bacakan, adik-adik mendengarkan. Ada tercatat di kitab Yosua 6 dan 7 tentang Akan. Ada beberapa bagian saja karena ceritanya cukup panjang. Kak Lili bacakan beberapa bagian dan adik-adik ikut mendengarkan ya. Oke, mari kita mulai. Apa kata firman Tuhan? Jadi suatu hari di Yosua 6 ini menuliskan tentang apa perintah Tuhan terhadap bangsa Israel. Semua orang Israel mendengarkan. Apa perintahnya? Mari kita dengarkan. Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, jadi Tuhan itu berjanji bahwa ada satu kota besar yang temboknya tinggi itu akan dikalahkan oleh bangsa Israel. Mereka akan mendapatkan kota itu untuk mereka diami, untuk mereka tinggal di situ. Hebat kan? Kayak kita itu dapat rumah baru aja itu sudah hebat kan? Kita bersyukur sama Tuhan karena menghadiahi kita rumah yang baru. Ini tuh satu kota. Jadi satu daerah yang besar. Nah, itu Tuhan itu mau menghadiahi kota Yeriko yang besar itu untuk bangsa Israel. Nah, tapi Tuhan itu juga ngomong sama orang Israel hal ini. Yosua 6 ayat 18. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Nah, Tuhan itu bilang, bangsa Israel, dengar ya, kalau nanti sudah masuk ke Yeriko, semua barang-barangnya itu kamu gak boleh inginkan, kamu harus musnahkan. Nah, Tuhan itu pasti menepati janjinya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel itu benar-benar menang. Bangsa Yeriko yang besar, temboknya yang tinggi itu temboknya runtuh, lalu penduduknya semuanya dimusnahkan. Padahal mereka adalah bangsa yang besar, bangsa yang kuat penduduknya. Tetapi Tuhan memberi kemenangan kepada bangsa Israel sesuai dengan janji Tuhan. Lalu setelah itu lewat beberapa waktu, kedapatan nih, ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel saat mereka tinggal di Yeriko. Nah, kita mau baca di Yosua 7 ayat 1. Sebenarnya diam-diam hal ini terjadi pada bangsa Israel. Waktu itu nggak ada orang yang tahu. Kita mau lihat apa kata firman Tuhan dan apa sih sebenarnya yang terjadi. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Ingat perintahnya tadi apa?
jangan ambil barang-barangnya orang Yeriko. Karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Sera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka atau marah besar Tuhan terhadap orang Israel. Nah, itu satu perintah saja. Satu perintah yang Tuhan benar-benar wanti-wanti atau Tuhan itu benar-benar ingatkan. Jangan ambil barangnya. Dikhususkan untuk dimusnahkan, dibuang, dibakar, dihancurkan. Nah, sebagaimana tadi Kak Lili cerita, Tuhan pasti menempati janjinya. Jadi bangsa Yeriko itu benar-benar temboknya runtuh, bangsa yang besar itu dikalahkan. Demikian juga waktu perintah Tuhan dilanggar, Tuhan tepati janjinya. Karena Akan itu berdosa, dia mencelakai satu bangsa Israel. Apa yang terjadi? Jadi setelah mereka mengalahkan bangsa Yeriko yang besar itu, Tuhan itu perintahkan mereka untuk menyerang kota Ai. Kota Ai itu kota yang kecil. Tetapi bangsa yang kecil, kota yang kecil itu saja dilawan sama bangsa Israel yang lebih besar waktu itu, kondisinya lebih kuat. Karena mereka juga sudah punya semangat yang lebih besar juga karena sudah berhasil mengalahkan Yeriko. Mereka kalah. Tadi lawan Yeriko yang besar berhasil menang, lawan kota Ai yang kecil kalah. Ada apa ini? Lalu Yosua itu bingung. Lalu Yosua itu bertanya sama Tuhan. Tuhan menjawab di Yosua 7 ayat 11. Ayat 16, 19, ayat 2 sampai 21, 25 dan 26. Kak Lili bacakan. Ini ayatnya cukup panjang tetapi benar-benar adik-adik kita bisa belajar sesuatu dari firman Tuhan ini. Orang Israel, kata Tuhan, telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Nah, lalu Yosua itu akhirnya tahu, oh ternyata ada yang melanggar perintah Tuhan dengan cara mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, dihancurkan, dibakar, dibuang. Lalu Yosua itu sebagai pemimpin bangsa Israel berkata, pagi-pagi benar dia suruh semua orang Israel itu tampil di muka suku demi suku. Lalu didapatilah suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan. Ingat tadi kan Akan itu adalah orang Yehuda. Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan padaku. Yosua ini bukan yang maha tahu karena dia itu terbatas sama-sama. Meskipun dia pemimpin, dia itu juga gak maha tahu. Dia gak tahu nih sebenarnya apa yang terjadi di bangsa Israel. Tuhan Allah kita itu maha tahu. Dan dia menunjukkan, memberikan petunjuk bahwa ada pelanggaran, ada dosa yang dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Akhirnya Akan ini mengaku, akan menjawab kepada Yosua, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear dan 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Maka aku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, dalam tanah dan perak di bawah sekali. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Yosua itu pasti kesel, marah juga ya. Karena apa yang terjadi saat itu adalah karena dosa satu orang, dosa Akan yang mengingini jubah dan juga perak dan juga emas untuk dirinya sendiri. Akibatnya itu satu kota, satu bangsa, yaitu bangsa Israel itu mengalami celaka. Karena waktu mereka menyerang ke Ai, mereka gak dapat kemenangan seperti yang biasanya mereka dapatkan dari Tuhan. Padahal kota Ai itu kota yang kecil saja. Malah mereka itu mengalami
kecelakaan, yaitu dengan kematian beberapa orang dari pahlawan-pahlawan Israel yang pergi menyerang kota Ai. Berkatalah, lalu seluruh orang Israel itu juga marah, melontari akan dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikan di atasnya suatu timbunan batu yang besar dan masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebut Lembah Akor. Nah, demikian firman Tuhan. Ada satu cerita yang betul-betul lengkap yang kita dengarkan tentang Bapak Akan ini. Nah, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan dari bagian firman Tuhan ini? Kita akan belajar sama-sama. Nah, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari bagian firman Tuhan ini? Pertama, Tuhan kita itu Tuhan yang selalu menepati janjinya. Baik itu janji untuk memberkati kita maupun janji konsekuensi akibat dosa kita pasti ditepatinya. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Tuhan sudah mengatakannya itu berkali-kali, termasuk juga waktu kita sedang membaca di bagian firman Tuhan ini. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Jadi adik-adik, kalau kita itu mau melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, mari kita belajar bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang menepati janji. Jadi kita itu berpikir dan juga berusaha supaya kita tidak melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar dari Bapak Akan ini, apa sih sebenarnya yang membuat dia itu mencelakai seluruh bangsa Israel? Bukan sesuatu yang dengan terang-terangan, tetapi sesuatu yang karena dia melihat suatu jubah yang indah, lalu sebatang emas yang 50 sikal dan juga 200 sikal perak, itu memang nilainya cukup besar. Dan juga karena keinginan yang tidak dikontrol itu bisa membuat kecelakaan. Bukan saja waktu itu kan Bapak Akan tidak langsung menerima akibat dari perbuatannya, tetapi bangsa Israel justru yang pertama-tama mendapatkan petunjuk bahwa mereka telah terdapat pelanggaran di dalam bangsa Israel. Dan yang setelah itu dia sendiri juga mengalami akibat dari dosanya. Jadi kita belajar yang dosa itu selalu ada akibatnya. Dan juga apa yang kita lihat cuma karena keinginan sedikit yang tidak kita kontrol itu bisa mengakibatkan akibat yang besar. Bukan terhadap diri kita sendiri saja, tetapi juga bisa melibatkan orang lain. Bahkan yang dibayar sama Bapak Akan itu adalah karena keinginannya, apa yang dia lihat itu akibatnya adalah dia dilempari batu sampai mati. Jadi akibatnya itu sangat-sangat istilahnya itu fatal atau benar-benar akibatnya itu besar, sulit untuk ditanggung, bahkan sampai dengan nyawanya sendiri. Jadi mengakibatkan sesuatu yang sangat-sangat rugi lah. Pokoknya kalau kita itu berbuat dosa itu kita itu sangat-sangat rugi. Itu pelajaran kedua yang harus kita dapatkan. Tuhan selalu ingat akan janjinya, menepati janjinya. Yang kedua adalah setiap dosa itu akibatnya sangat-sangat merugikan kita. Lalu yang ketiga bagian firman Tuhan ini mengajarkan kita apa? Bahwa apapun yang kita sudah berbuat sama Tuhan, apapun dosa, kesalahan, setiap akibat yang harus kita tanggung, setiap kejahatan yang sudah kita perbuat, apapun yang kita bawa ke hadapan Tuhan itu pasti beres. Ingat ya adik-adik, Kak Lili ingatkan lagi, pasti beres. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut. Alkitab itu mencatat di bagian dari cerita tokoh Bapak Akan ini adalah murka Tuhan itu bisa surut. Tuhan itu Tuhan yang mau semua hubungannya dengan manusia itu kembali baik. Tuhan itu Tuhan yang membereskan setiap persoalan. Tuhan itu enggak mengingat-ingat atau
Tuhan itu maksudnya ngambek, atau Tuhan itu nggak mau membereskan persoalan kita. Jangan sampai tidak berani datang kepada Tuhan. Setiap pelanggaran dan dosa dan apapun yang sudah kita buat yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang berdosa terhadap Tuhan, kita datang mengaku dan kita terima konsekuensi, kembali punya hubungan baik dengan Tuhan, karena Tuhan membereskan. Tuhan itu tidak mengingat-ingat lagi. Dan adik-adik, hari ini ada 3 pelajaran yang kita sudah pelajari. Adik-adik jangan lupa, dari kecil sampai besar, sampai dewasa, sampai kakek nenek, ingat yang pertama adalah Tuhan kita, Tuhan yang menepati janjinya. Baik janji memberkati maupun janji memberi akibat dari setiap pelanggaran. Yang kedua, dosa itu selalu merugikan kita. Dan ruginya itu rugi besar. Jangan pernah memilih untuk berbuat dosa. Yang ketiga adalah Tuhan kita, Tuhan yang sangat mencintai kita, Tuhan yang menjaga, membereskan relasi yang rusak. Karena itu tidak ada hal dosa apapun yang tidak bisa kita bawa kepada Tuhan dan memohon pengampunannya. Dan Tuhan berjanji membereskan semua dosa kita. Oke? Adik-adik, Kak Lili senang sekali karena hari ini kita boleh belajar sesuatu. Dan memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi Kak Lili percaya kita semua akan Tuhan mampukan. Untuk mengingatkan kita terus, mari kita sama-sama menghafalkan satu bagian firman Tuhan. Yaitu, coba sekarang Kak Lili minta adik-adik buka Alkitabnya. Oke? Supaya bisa baca sama-sama Kak Lili dan menghafalkannya. Ini adalah proyek untuk minggu depan. Oke? Nah, kita mau hafalkan bagian Alkitab ini. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Satu kali lagi ya, 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, itulah satu ayat yang perlu kita ingat supaya kita itu benar-benar berhati-hati. Jangan sampai berbuat dosa. Jangan sampai kita sudah mendengarkan cerita Bapak akan, tapi kita nggak belajar sesuatu dari pelajaran firman Tuhan ini. Oke? Mari kita menutup dengan berdoa, karena kita tahu hanya Roh Kudus Tuhan yang akan memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari Kak Lili pimpin kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh datang kepadamu mengucap syukur karena kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh belajar dari tokoh akan. Tuhan, kami bukan orang yang benar-benar suci, orang yang benar-benar benar di hadapan Tuhan, tetapi karena Engkau sudah memilih kami, Engkau menguduskan kami, membenarkan kami, menjadikan kami anak-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau memampukan kami, sehingga kami pasti bisa menjauhkan diri kami dari dosa dan pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk cinta-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga menepati janji dan juga Engkau terus-menerus Tuhan membereskan persoalan-persoalan dalam kehidupan kami. Karena itu kami datang dengan berani kepadamu Tuhan, supaya kami yang kecil ini sampai dewasa, sampai kakek nenek, sampai kami bertemu dengan Engkau kembali Tuhan, kami memegang kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa Acik minggu depan.